Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita adalah tanda orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa tanda orang yang dikasih atau dapat kasih dari Allah Subhanahu wa taala dan dikasih oleh manusia? Adapun tanda orang yang dikasih oleh Allah Ta'ala adalah dia dicintai oleh segala manusia. Kan itu kemarin ya. Jadi kalau manusia senang dengannya, berarti orang tuh juga dikasih oleh Allah SWT. Jadi mudah berarti mencari. Berarti kebalikannya, apa tanda orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala? Nah, orang yang dibenci oleh Allah SWT adalah manusia yang dibenci oleh kebanyakan manusia. Jadi inilah disebut siapa dikasih oleh yang di langit maka dapat kasih sayang dari yang di bumi. Sampai situ terakhir ya. Sampai situ terakhir. Nanti masuk kita lagi. Apa tanda orang isi surga? Nah, surga lagi. Nanti ada naskah satu lagi. Namanya Tambigul Ghafilin. Kecilnya. Nanti kita PDF kan. Kita kirim ke grup lagi. Nah itu dia. Jadi tanda mulai dari ukukul bil walidain sampai liwa. Liwa itu tentang masalah Lut, Sodom. Pendapat tentang apa nama hari ini yang diresmikan pemerintah? LGBT. Ya, LGBT. Jadi kalau hukum dalam Al-Quran dan hadis, LGBT itu dilempar dia dari batu yang paling tinggi, bawa ke gunung, dilempar sampai mati. Sebab setiap dia berhubungan, bergerak aras dibuat. Dan itu makanya di zaman Lut itu ditenggelamkan. Nah, sekarang diresmikan di pemerintahan kita. Ya, kacau ya. Kacau ya. Nah, apa tanda isi surga? Tanda orang isi surga itu jawab adalah alamat orang isi surga itu yaitu orang yang murah tangan berbuat kebaikan kepada sesama manusia dan tangannya suka memberi sedekah kepada fakir, miskin serta manis mulut dan muka. Itulah tanda penghuni surga. Berarti yang suka cemberut ya, mulut manisnya ada kadang manis mulut kalau ada kehendaknya. Itu dia, itu beda. Suka bersedekah ya, dan berbuat kebaikan kepada manusia, tidak berhitung sesama manusia siapapun. Berarti Islam atau tidak dia berbuat kebaikan. Inilah disebut dalam kajian fikih rahmatan lil alamin. Islam itu sekalian alam mendapat rahmatnya, kasih sayang. Itu mudah memahami ya, mudah ya. Apa tanda orang isi neraka? Tadi isi surga, tanda isi neraka. Jawab, adapun tanda orang isi neraka itu yaitu adalah orang yang bahil, kukut tangannya. Kukut apa tak kukut dulu? Kikir. Bahasa apa tuh kukut dulu? Kedekut ya. Kukut tuh begini atau begini? Oh gini ya. Jadi kalau ibarat berbagi, ini ada burung punai, ada burung berbah yang kukut. Punai untukku atau berbah untukmu, atau berbah untukmu, punai untukku ya. Apa maksudnya? Mana lebih besar burung punai dengan burung berbah? Burung punai besar ini dagingnya, berbah sebesar telur ayam.
Jadi dia bilang, nah, punai olehku atau berubah untukmu, atau berubah untukmu, punai biar untukku. Ya intinya jabatan dia. Nah, itu dia. Dia berbagi tapi untuk dia dulu. Dia memberi tapi dia dulu. Kalau ibarat kita cedik buruk nama orang. Kan ada kadang-kadang dapat bantuan ya. Dapat bantuan. Atuinyo dulu. Atau keluarganya dulu. Dan lain dapat lah ujung-ujung. Atau kukut. Atau kukut. Kukut tangannya. Gitu. Mengamen keluarganya dulu. Tuh. Boleh. Tapi itu tanda pengisi neraka. Kamu tidak nepotisme itu, Ustaz? Nepotisme itu? Ya. Monopoli ya? Ya, artinya keluarganya utama kan? Iya. Tepat. Tapi kalau dia profesional tidak masalah. Itu dia. Nah, itu kukut namanya. Itu tanda isi neraka. Bahil, kukut tangan. Jadi bukan sekadar bahil aja, tapi kukut tangan. Bahil itu kan mungkin harta, tapi tidak pembagian pun diambilnya. Bagian hak waris punya kepenakan di satu. Itu kukut tangan ya. Berarti dia menelan api ke dalam perutnya. Tanda penghuni neraka. Kukut tangan, lalu di situ lagi dibuat. Setelah kukut tangan itu apa lagi benda? Berbuat kukut tangan kepada berbuat menolong kebanyakan sesama manusia, dan bahil tangannya kepada bersedekah, terutama orang fakir dan miskin, karena sayang kepada hartanya, dan masam mukanya, keji lidahnya, dan jikalau alim sekalipun. Walaupun dia alim, tapi tanda penghuni neraka itu mukanya suka bermuka masam. Kalau dalam Al-Quran kajian fikih, tusair haddaka linnas, suka memalingkan muka dari manusia. Yang mana? Nah, gitu. Dia pandang rendah semua orang. Itu tanda penghuni neraka. Rasul-rasul pernah tahu buat dawak ya. Pandang rendah manusia. Dulu Ustaz, Iya. Lalu keji lidahnya. Keji lidah itu bagaimana maksudnya? Setiap mengecek pedih, keji lidahnya. Apa tak elok je dia. Itu dia, keji lidahnya. Banyak bentuknya dia, keji lidah tu ya. Soal, mana manusia paling celaka? Celakanya manusia. Tadi tanda penghuni neraka, ini manusia paling celaka. Kalau bahasa Bangkinang celako. Jawab, bermula manusia yang paling celaka itu adalah ada 3. Pertama, banyak malas berbuat kerja. Itu manusia paling celaka. Mudah-mudahan anak kita tidak masuk lah ya. Malas, ya, malas berbuat kerja. Kedua, yakni tiada hormat, tiada cermat. Ada cermat dan bersahaja. Cermat senyawa dengan cerdas. Jadi kalau cerdas cirinya mampu menundukkan hawa nafsu pada perbuatan baik. Kalau dia bekerja yang akan berguna setelah matinya. Tanda orang celaka itu dia tiada cermat. Berarti dia banyak kerjanya sia-sia. Sia-sia, mubazir. Mubazir. Silakan Bunda. Mubazir. Lalu apa lagi? Tanda orang celaka itu? Ketiga, perkelahian sesama manusia. Suka berkelahi. Ada kadangkala kelahi fisik, yang paling banyak adalah kelahi tujadil, suka berdebat. Ditunjuk yang benar saja dia mencari celah.
Itu tanda manusia celaka. Apa contoh itu, Bu? Mama ditunjukkan. Ibarat ya. Yuk ngaji. Jawabannya, mangga ngaji pun kedepek dah. Itu pun buat Ustaz. Manusia paling celaka. Nah, cilaku. Ketiga ciri. Malas bekerja, tidak cermat. Ketiga, suka berkelahi. Ya. Kadangkala tidak kelahi fisik, kelahi mulut. Ya. Yang dahsyatnya kelahi, kalau di Kampar ada namanya menyindir, tahu? Sindir. Sindiran. Datang puluh sarang tupai itu ya. Nampak rambut kawat tuh, bilang sarang tupai datang. Maka yang sarang tupai ngomong lagi, itulah. Maka dalam kajian fikih, sanda gurau itu adalah anak bibit permusuhan. Ya, kenapa tujadilhum menahoka, berdebat itu adalah membodoh-bodohkan dan saling menjatuhkan harga diri. Maka bercandaan dan sanda gurau itu adalah anak bibit permusuhan, kata Rasulullah. Bukan tidak ada Rasulullah bercanda, ada. Tapi as-sidik, yang benar. Contoh, Rasulullah bercanda. Suatu hari Rasulullah diundang. Ya Rasulullah, suamiku mengundang engkau untuk nanti malam berdoa. Kita mau puasa. Kata Rasul, suamimu yang matanya kecil hitam tuh ya. Lalu ibu tuh heran. Lalu Rasul ucap, tidak ada manusia yang tidak punya mata hitamnya. Barulah orang itu tersenyum. Oh iya ya Rasulullah. Itu canda, tapi benar. Maka kadangkala kita pergi ke rumah makan tuh sering bercanda, Bu. Ya. Pak, ala nasi gobore-bobui dipakainya. Dia canda, Bu, tapi benar. Jadi ibu tuh, kami kemarin ke rumah makan Patin, lomak nasi itu bore-bobui dibuat. Apa? Bingung dia. Tak ada nasi itu jadi daripada padi, tapi beras yang direbus. Baru dia ibu ketawa. Itu dia. Canda, Bu, boleh. Nah, ibu mana kan enak nasinya. Pasti dia lomak sambal apa lomak itu. Ibu pakai ikan mati ibu goreng. Itu bingung dia, betul enggak? Tapi itu benar. Dia canda tapi benar. Boleh. Iya. Pasti dia lomak ibu masak ya. Itu dia bilang, ibu masak ayam mati ibu ulai. Jadi orang tuh kalau enggak paham, pertama dia tuh ketawa dia, canda. Itu canda tapi benar, boleh. Dan itu sering. Nah itu canda ya. Dan tanda ketiga orang yang celaka itu adalah suka berkelahi sama manusia. Soal. Berapa tuah manusia? Tuah tahu tuah, Bu? Tuah. Sama enggak tuah itu dengan beruntung? Sama. Kata orang dulu, ndak akan kalah tua oleh codiok doyongnya. Tahu, Bu, tua, Bu? Secerdas apapun, sepintar apapun, tapi tua badan bisa mengalahkan kepintaran. Paham maksud, Bu? Inyo tidak sekolah, Bu, tapi dia bertuah tadi tetap jadi orang kaya dia. Itu tua badan. Dia tidak sekolah. Dia tidak ikut lomba. Sebab untuk dapat naik umroh itu dia lomba. Juara satu dapat dia umroh. Ibaratnya dia tidak ikut lomba, tapi dia tua badan. Dia menggali aja kerjanya. Ladang. Cuma ikhlas untuk orang tuanya.
tagali mas. Tua badan. Untung ya. Tua. Pertanyaannya, berapa tua manusia? Tapi apakah tua itu yang dituju? Jawab. Tua manusia itu ada 3. Pertama, banyak rajinnya. Banyak rajin ya, buat kerja ya, yang kebanyakan. Berarti dia tanda hidup bertuah tu ndak memilih krojo. Yang penting halal. Halal. Jual salad lauk jadi. Jual kenepo okey. Bercocok tanam jadi. Menyadap karet okey. Ke itu ibaratnya jual online okey ha. Kan online gini bu. Jadi banyak jalan itu tanda tuah badan tu. Maka orang dulu rajin pangkal kayu. Itu tuah badan ya. Rajin ya. Kedua, tuah manusia itu adalah cermat, pandai menangkap peluang. Tentu deh bu. Berarti orang tua itu termasuk orang yang udah dalam kajian makrifah. Kemarin kajian makrifah apa bu? Dulu batin daripada zahir. Terjual dulu baru berniaga. Itu tuah tuh. Maka dia tidak pernah rugi. Selesai dulu baru siap. Siap dulu baru selesai ya. Siap dalam ingatannya tapi belum selesai. Nah itu dia. Itu tuah. Ya, cermat. Apa bunda? Sebenarnya kita udah lakukan. Cermat itu udah lakukan. Bagaimana cermat itu? Kalau kita pergi ke pasar, kalau kita pergi ke Matahari, ke mall, tuh kalau nampak lah kita bu. Lantai 2 tuh diskon 60 plus 20. Tengok yang sebelah sini ya. Itulah siap kita baru jalan. Jadi kita lah tahu sudah baru berbuat. Itu tua. Itu nama cermat. Jadi kalau berkebun lah nampak untungnya. Maka petani itu termasuk orang cermat. Betul tak bu? Kalau dipikirkannya kata, dipikirkannya lintah, dipikirkannya hama yang lain, tak juga. Tapi dia untunglah nampak oleh dia, itu dia. Maka berzakat dia. Tuah. Itu dia bunda ya. Cermat. Ketiga, tuah manusia itu adalah pandai bertadbir. Pandai bertadbir. Apa tadbir itu bunda? Pandai mengambil tadbir, ibarat. Pandai mengambil hikmah. Maka dia tidak stres. Ibaratnya dapat musim durian. Patah batang durian itu, dia ambil hikmahnya. Kalau batang durian dia tidak patah, mungkin begini. Makanya orang dulu bilang, karena orang Melayu itu Islam identiknya, Melayu itu tidak pernah kata rugi, beruntung. Itu tuah. Kena mengambil kata hikmah di dalam. Tapi kalau kita tidak itu rugi ya. Rugi tahu ruginya ya. Wah rugilah. Nah sampai situ ada pertanyaan bunda. Yang disayang Allah tadi itu Ustaz kan banyak orang yang suka kan. Iya. Tapi bagaimana kalau Ustaz kita berada di lingkungan orang yang enggak sama pendapatnya kita kan? Contohnya kita ke Arab B gitu, tapi dalam kebaikan istilahnya gitu kan. Sementara di sisi lain kita ada sebagian yang nggak suka gitu mungkin di sisi lain kan gitu kan. Berarti kita tuh kan dia otomatis dia kan nggak suka dengan perbuatan kita gitu. Itu termasuk kemana bisa? Termasuk di manakah itu? Ya. Jadi dalam konsep arif di naskah Ma'rifatullah sebelumnya ada arif.
ada ahli hakikat. Nah, jadi kalaulah arif dan ahli hakikat, kan prinsipnya ahli hakikat itu dia kenal Allah, zat, sifat, asma dan af'al. Kenal dirinya zahir dan batin. Sama ada baginya suka dan duka, tidak berbeda baginya hina dan pujian. Jadi kalau duduk di level itu, dia tidak terpengaruh oleh lingkungan itu. Ya. Dia hanya asik menerangi lampunya. Sebab kalau lampunya telah terang, lahir kepadanya penglihatan, lahir kepadanya pendengaran, lahir kepadanya perasa. Tapi tadi tetap kan di sini ini kan banyak orang suka gitu kan. Mungkin lantaran dia tidak ini, bagi ini tidak suka kan, lantaran tidak suka kebaikan. Kan dia tidak suka sama kita. Jadi posisi kita tuh apakah termasuk kita ke orang yang dicintai Allah, atau tidak ada yang marah nih di dalam hal. Iya. Posisinya tadi, apakah kita dicintai Allah? Tetap dicintai Allah. Sebab nanti kalau sampai di level arif tadi, hakikat, dia tahu semua itu dari Allah. Itulah untuk membuktikan mana mas dan mitasi. Untuk membedakan, mengetahui yang tidak baik, untuk mengetahui adanya kebaikan. Itulah keadilan Allah. Maka dia bersyukur. Dengan ada itulah, maka dia sebut, apa kesudahan ilmu, jahil akan dirinya. Merasa berarti belum ada juga lengkap saya. Masih ada yang berbunyi. Itulah kesudahan ilmu. Kan tambah cerdas dia. Tambah cerdas selalu. Ini akhirnya terang terus lampunya. Terang. Jadi enak dunia ini jadinya. Jadi dipuji dia tidak ada masalah. Dibenci tidak ada masalah. Dia hanya takut kalau Allah meninggalkannya. Jadi kita nggak ngaruh dengan orang sembarangan urusan dia ya Pak ya. Kita tahu itu Allah. Ujian untuk kita. Tahu kita. Maka santai nih. Maka dia bicara dihina begitu atau dibenci, dia tetap keluar di mulutnya, alhamdulillah. Akhirnya menerangi, Bu. Akhirnya orang tuh dapat hidayah kadang biasanya. Udah begitu aja tetapnya. Lawak cibir di belakang, tibonya berzakat, awak dia gila aja deh. Betul Bu? Itulah kata Rasulullah, aku tidak sama. Maka orang tua berkata, apa dulu kata Bu? Apabila kau berpapasan dengan seekor monyet, apa katanya? Lalu kau dicibir monyet. Tak usah kau cibir pula monyet itu, karena engkau tak sama dengannya. Itulah membuktikan kita manusia, dia. Paham maksudnya? Jadi sama lah waktu kita di kantor kita kan maunya kita tuh yang lurus yang betul. Contoh bikin laporan keuangan dari A, B gitu kan, kita tidak ada yang betul. Jadi sebagian yang lain-lain itu kan tidak suka begitu, harusnya dia penting dia dapat dulu gitu, laporan itu asal-asal aja gitu kan. Dengan sendiri orang tuh tidak suka sama kita kan. Sebab dia berkurang ladangnya kan. Tak suka dia dah. Iya, tak suka dia. Itu dia. Tapi bukti kita dapat ridha dari Allah, Allah tuh menyelamatkan kita. Itu dia. Bukti dia dibenci oleh Allah, begitu diaudit, ya stres dia, dijadikan orang ATM dia. Rugi. Itulah bukti Allah sayang. Ridha Allah itu ya. Pak ridha. Banyak itu contohnya ya. Banyak sekali. Lanjut. Soal bermula orang yang ulama. Ulama itu berarti tanda banyak ilmunya. Berapa? Apa tandanya? Jawab. Bermula orang yang ulama itu atas dua. Ada dua. Pertama, jadi ulama itu ada dua. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat.
Jadi sebut ulama itu ada dua. Kan ulama itu orang yang paling banyak ilmunya. Tapi benarkah setiap ulama itu redha Allah? Belum tentu. Ternyata ulama itu dibagi dua. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Apakah guru-guru kita termasuk guru dunia kah dia atau guru akhirat? Ustaz-ustaz kita. Nah itu dia. Soal. Nah itu dia ya. Jadi ulama ada dua. Nah, mana yang disebut ulama dunia? Jawab, ulama dunia yaitu mengetahui hukum yang zahir seperti mengetahui halal dan haram, mengetahui dia sah dan batal, makruh dan mubah, sunnah dan fardu, rukun dan syarat, dan mengetahui hukum yang pada dunia seperti hukum nikah, sahnya, batalnya, hukum berniaga, sahnya, batalnya, halalnya dan haramnya, mengetahui hukum antara perbantahan segala manusia serta kasih akan dunia dan kemuliaannya hadir. Itulah disebut ulama dunia. Dia mengerti hukum-hukum tadi, tapi dia sangat mencintai kemuliaan dunia. Itu ulama dunia itu. Dan itu sulit. Kalau udah ulama dunia seperti itu, ulama seperti itu akan tunduk di bawah pimpinan dan penguasa. Namanya ABS. Asal Bapak senang, ada hukum untuk itu. Dia tahu, Bu. Bagaimana pendapat Pak Kiai, Pak Prof, Pak Ustad? Ambo nak cerita itu. Aman tuh dicarilah ayat itu. Pembenaran. Maka dia mulutnya berair, maka sulit melakukan kebenaran pada dirinya. Itu ulama dunia, tunduk di bawah penguasa. Maka ulama akhirat itu penguasa yang datang kepadanya, bukan dia yang datang kepada ulama penguasa. Makanya UAS itu dia, maka mulia dia. Dia ulama akhirat. Maka kemana pergi? Walaupun ada polemiknya, tetap. Karena dia datang, kalau kau nanti jadi presiden, itu dia. Tak usah aku dikasih jabatan, tak usah diundang ke istana. Biarkan aku berjalan ke pelosok-pelosok, berdakwah mengembangkan Islam. Itu ulama akhirat. Ulama dunia tak seperti itu. Jelupo Pak Haji ya. Ambo petang mah. Yang mengaku itu apakah itu termasuk dengan orang yang berilmu tidak masuk ke kalbunya Ustaz, yang ilmu dunia Ustaz? Dia kan dia tahu kan? Tidak dinamakan oleh dia. Apakah termasuk ke situ? Pernah Ustaz nyampaikan ilmu belum sampai ke apa? Ya, itu wabab menyampaikan ya. Yang jelas apa tandanya? Kasih akan dunia dan kemuliaan hadir dia di hatinya. Ya, jadi kalaulah dunia yang diutamakan, walaupun dia mahir hukum, bukan tak tahu. Tahu dia halal haram, tahu dia sah batal, ya, fardu dan syarat, ya, tapi dia suka. Nah, makanya kalau dipanggil tuh lupa gelarnya satu. Di WA ketua masjid. Tak mengerti takbir tu doang. Ulama dunia itu. Boleh pula boleh. Cuma itulah kalau ulama dunia dia cinta kemuliaan, ya, kasih kepada dunia, tentu pengikutnya payah begitu dia. Tak masalah ya.
Adapun ulama akhirat yaitu tiada suka akan kemuliaan dunia dan kemegahan. Ya. Ya. Mengamalkan ilmunya. Itu tandanya mengamalkan ilmunya. Nah, mengamalkan ilmunya, banyak takut akan Allah Ta'ala dan banyak suka akan ilmu batin. Itu dia tanda ilmu akhirat, ulama akhirat. Banyak mengamalkan ilmunya, takut pada Allah, banyak suka ilmu batin. Apa ilmu batin? Yakni ilmu tasawuf. Itu ulama akhirat. Ilmu tasawuf dan benci kepada pekerjaan maksiat. Maksiat tahu Bu? Apa saja maksiat itu Bu? Pekerjaan maksiat. Termasuk menjual tanah. Kalau kan dijadiin dia orang tu tompek bajudi. Wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Lejo le bisa dijual tanah ni. Berapa dijual? 150 juta. Yang itu ajak strategi 3 miliar. 3 miliar ya. Dibeli dia Pak Haji itu untuk buat pondok. Datang kawan nih. Dibelinya 6 miliar tapi buat diskotik. Dijualnya yang ke 6 miliar. Masuklah ke situ. Nah, maksiatnya tuh yang tanda akhirat biarlah kepada yang sedikit tapi membuat kepada keselamatan. Dia benci kepada